Teman-teman, pernah kepikiran nggak sih kalian, kenapa ada partai yang suaranya kecil tapi dapat kursi di DPR? Sementara ada partai lain yang suaranya gede tapi kursinya sedikit. Atau gini deh, ada caleg yang perolehan suaranya lebih sedikit dari caleg lain, tapi berhasil menjadi anggota legislatif, jadi anggota dewan. Bingung kan? Nah, di balik semua itu ada rumus ajaib yang menentukan nasib kursi-kursi di parlemen. Rumus ini namanya Sainleg. Saya sudah bahas tentang rumus ini di konten saya sebelumnya. Videonya ada di sini nih. Nah, teman-teman silahkan nanti teman-teman tonton. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin sedikit terdengar agak rumit. Tapi sebenarnya ini penting banget untuk kita pahami. Ini tentang sistem perhitungan suara dalam pemilu legislatif kita. Kenapa ini penting? Karena sistem ini punya dampak besar loh. Mulai dari jumlah kursi yang didapat partai, representasi masyarakat di parlemen, sampai dinamika koalisi. Tapi tidak sekedar membahas Sainleg saja, saya juga akan ngajak teman-teman membandingkan sistem Sainleg yang ada atau yang kita pakai di pemilu kita dengan sistem yang dipakai di Spanyol, yaitu The Hon. Kenapa Spanyol sih? Yang pertama nih ya, karena saya sudah bahas tentang sistem demokrasi di Spanyol. Kontennya kalian bisa cek di channel saya ya. Silahkan saja di scroll kayak atau gimana lah caranya untuk mendapatkan konten saya sebelumnya. Saya menganggap tuh sistem perhitungan kursi di Spanyol dengan The Hon ini adalah kebalikan dari sistem Sainleg di Indonesia. Nah, nanti setelah kalian memahami dua sistem itu, kita akan coba jawab pertanyaan, kalau Indonesia pakai sistem The Hon seperti Spanyol, kira-kira apa yang akan terjadi? Sebelum lanjut menyimak konten saya ini, saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa konten di channel saya ini 100% tentang segala sesuatu yang membahas demokrasi, pemilu, dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat kita sebagai bentuk partisipasi masyarakat baik di pemilu maupun di pilkada. Jadi saya juga membahas tuh bagaimana negara hadir dalam ekosistem politik, ekonomi, dan budaya. Jadi teman-teman, saya tuh yakin sekali ini adalah hari keberuntungan kalian untuk dapat asupan informasi gratis yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu, coba deh teman-teman pastikan udah subscribe dulu channel saya ini, supaya tidak ketinggalan konten-konten saya lainnya. Oke, sekarang kita kembali ke sistem pemilu di Spanyol. Tadi kan saya sudah bilang tuh, di Spanyol pakai sistem yang berbeda dengan di Indonesia. Ya, namanya sistem The Hon. Uniknya teman-teman, Spanyol itu memberikan kesempatan kepada pemilih untuk tidak memilih, tapi suaranya tuh tetap dihitung sebagai pemilih yang sah. Coba, bingung nggak? Kok bisa gitu ya kan? Kalau nggak tahu berarti kalian belum nonton konten saya yang judulnya Inilah yang terjadi jika DPR dibubarkan. Spanyol ini memang agak lain teman-teman. Saya spill sedikit tentang pilihan tidak memilih yang tetap dihitung di Spanyol. Di sana tuh istilahnya voto en blanco. Jadi intinya kalau pemilih memasukkan surat suara legislatif ke dalam kotak suara tanpa ada tanda coblos atau tanda contrengnya, itu artinya masyarakat tuh kecewa dengan lembaga legislatifnya. Nah, ini protes yang elegan nih dan tentu konstitusional. Dan yang harus teman-teman ketahui nih ya, perilaku tidak memilih ini berdampak sangat serius terhadap sistem perolehan kursi di lembaga legislatif. Kenapa? Karena mereka menggunakan sistem The Hon, sistem yang memungkinkan partai-partai kecil itu tereliminasi secara natural oleh voto en blanco. Di Indonesia tadi kita pakai sistem apa? Benar, kita pakai sistem Sainleg. Nah, sistem inilah yang digunakan untuk melakukan penghitungan perolehan kursi setiap partai di suatu dapil gitu ya. Nah, sederhananya tuh gini teman-teman. Suara sah yang sudah didapat oleh setiap partai itu dibagi dengan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Hasilnya kita sebut angka pembagi. Nah, si angka pembagi itulah yang akan menentukan perolehan kursi partai. Caranya dengan diurutkan dari partai yang memperoleh angka pembagi paling
tinggi atau paling gede, paling besar, sampai kursi terakhir di dapil tersebut habis terbagi. Jadi kalau misalnya dalam satu dapil tuh ada 10 kursi gitu ya, katakan saja begitu. Nah, maka kita cari 10 angka pembagi tertinggi dari seluruh partai. Sistem ini memberikan keuntungan kepada partai-partai kecil dan menengah. Kenapa? Karena pembaginya dimulai dari angka 1. Jadi partai yang suaranya tidak terlalu besar pun itu punya kesempatan untuk mendapatkan 1 atau 2 kursi. Gimana? Adil kan? Adil lah. Disinilah ada peluang di mana caleg yang suaranya paling sedikit pun tetap mendapatkan kursi di parlemen. Tetap jadi anggota dewan, anggota legislatif yang terhormat. Boleh nggak ya saya contohkan caleg dengan suara terendah tapi dapat kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah? Boleh ya? Oke, jadi gini teman-teman, sebut saja ini tentang partai A dan partai B di Dapil Kalimantan Tengah 1. Dapil ini tuh terdiri dari Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas. Nah, alokasi kursinya di dapil ini sebanyak 10 kursi. Si partai A adalah partai besar, sedangkan partai B, ya bolehlah kita katakan partai kecil atau partai baru gitulah ya. Si partai A ini kita ilustrasikan dia mendapatkan suara sah katakan sebanyak 20.000 lah. Sedangkan partai B mendapatkan suara yang lebih sedikit, yaitu sebanyak 19.000. Kalau kita nggak ngerti sistem Senleg, maka akan beranggapan untuk seorang caleg mendapatkan kursi parlemen dari partai A itu lebih mudah daripada menjadi caleg di partai B. Karena partai A tadi kan suaranya lebih banyak dari partai B tuh. Nah, sekali lagi, ini pemahaman bagi yang tidak paham sistem Senleg. Sekarang mari kita kasih paham. Faktanya teman-teman, caleg di partai B itu perolehan suaranya jauh lebih sedikit daripada perolehan suara sah caleg partai A. Dan meskipun terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sah yang cukup signifikan, tapi dua-dua partai ini, partai A dan partai B, itu sama-sama mendapatkan kursi loh di parlemen. Dan ini fakta loh teman-teman, ya ini betul-betul terjadi di parlemen di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang saya ambil contoh di sini. Saya tidak akan sebutkan nama partainya, tapi teman-teman, kalau teman-teman penggiat pemilu atau memperhatikan pemilu di setiap pemilu gitu ya, di tahun-tahun di beberapa periode terakhir ini, di 2019 dan 2024 yang lalu, itu partai ini memang selalu berada di posisi atau situasi yang seperti ini. Dia situasi yang menurut saya sih menguntungkan ya. Jadi caleg di partai B ini perolehan suaranya 2 kali lipat lebih kecil dari caleg di partai A. Tapi dua-duanya sama-sama mendapatkan kursi di DPRD Provinsi. Nah, itulah adilnya sistem Senleg. Semua partai mendapatkan kursi sepanjang angka pembaginya masih mencukupi untuk mendapatkan kursi yang tersedia di dapil tersebut. Oke teman-teman, dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, kita geser agak jauh lagi ke Spanyol. Jadi mereka pakai sistem yang namanya The Hon. Ini adalah sistem yang menurut saya sih lebih kejam ya, dan cenderung menguntungkan partai-partai besar. Cara kerjanya sih sebenarnya mirip, tapi beda di pembaginya. Kalau Senleg itu pakai bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan The Hon, dia pakai bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi dalam sistem perhitungan perolehan kursi legislatif, jangan sepelekan persoalan bilangan ganjil dan bilangan bulat loh ya. 1, 3, 5, dan 1, 2, 3, 4, 5 itu punya pengaruh yang sangat besar bagi partai politik. Kenapa? Karena gini teman-teman, dengan pembagian dimulai dari angka 1 dan terus berlanjut ke 2, 3, 4, dan seterusnya, hasilnya adalah angka pembagi partai besar jadi tidak terlalu kecil. Akibatnya apa? Mereka cenderung mendominasi perolehan kursi. Sedangkan partai-partai kecil atau yang suaranya mepet gitu ya, itu akan lebih sulit mendapatkan kursi. Jadi matematika sederhana ini memberikan dampak yang tidak sederhana bagi ekosistem politik di sebuah negara. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling krusial. Kalau Indonesia tiba-tiba ganti ke sistem The Hon pada saat pemilunya, apa yang akan terjadi? Saya sih berani bilang dampaknya akan besar sekali ya. Pertama, parlemen akan didominasi partai besar. Karena dengan The Hon, partai-partai yang selama ini suaranya kecil dan menengah, ya yang mungkin cuma dapat 1 atau 2 kursi, itu akan sangat kesulitan sekali mereka untuk masuk ke parlemen. Parlemen kita pasti akan didominasi oleh segelintir partai besar. Nah, yang kedua,
Ini memang mungkin positifnya ya dari sistem The Hon gitu ya. Koalisi itu akan lebih mudah terbentuk. Karena hanya sedikit partai yang lolos, maka koalisi untuk membentuk pemerintahan akan lebih mudah. Ya contohnya di Spanyol, dengan sistem The Hon, mereka tuh cenderung menghasilkan pemerintahan koalisi yang lebih stabil. Karena jumlah partai di parlemennya memang lebih sedikit gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu tentang representasi minoritas yang terancam. Ini sisi yang paling harus kita waspadai. Indonesia ini kan negara majemuk ya, banyak sekali kelompok-kelompok minoritas dan kepentingan yang berbeda-beda. Sistem Senleg ini memberikan kesempatan pada suara-suara minoritas untuk diwakili di parlemen. Setidaknya ya lewat partai-partai kecil lah atau partai-partai baru ya. Kalau pakai The Hon, suara-suara itu bisa jadi tidak terwakili sama sekali. Jadi teman-teman semua, sistem yang kita pakai ini sebenarnya punya nilai filosofis yang dalam. Sosiolog Robert Michels itu dalam teori hukum besi oligarki ya, pernah bilang, setiap organisasi politik itu cenderung menjadi oligarki, di mana kekuasaan dikuasai oleh segelintir elit. Nah, sistem pemilu seperti Senleg ini justru mencoba melawan kecenderungan itu. Dia tuh berusaha untuk membuka pintu bagi lebih banyak suara dan kepentingan untuk diwakili. Jadi teman-teman, sekarang kita tahu kan kenapa sistem pemilu itu penting. Jadi ini tuh bukan cuma soal hitung-hitungan matematika, tapi ini tentang ideologi demokrasi kita. Apakah kita mau demokrasi yang didominasi oleh segelintir partai besar atau demokrasi yang lebih inklusif? Senleg yang kita pakai ini adalah pilihan sadar kita sebagai bangsa untuk menjaga keberagaman dan inklusivitas di parlemen. Jadi, kalau ada yang bilang, sistem kita ini ribet gitu. Ya memang gitu. Ribetnya ini adalah cara kita untuk memastikan setiap suara punya arti. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten saya yang lainnya. Subscribe itu gratis, mudah dilakukan, tapi keuntungannya besar. Kalian akan mendapatkan update informasi bermanfaat untuk membuka wawasan pengetahuan tentang demokrasi dan tentu saja menjadikan kita semua lebih matang dalam menentukan pilihan pada pemilu mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.